Exactly. Ya. Ada Mas Bayu Baskoro dari Detik Sport di sini Yes. yang sudah hadir. Yang kemarin ini ya. Kemarin Mas Bayu ini sama Patrick Kluivert ini di bench barengan. Wow. Ya Mas ya? Aduh, jadi salah satu dong saya. Yang buka-bukain jasnya Patrick Kluivert. Soalnya beliau agak gerah kemarin Agak ya. Panas, kecapean kayak Iya. uyuk gitu bajunya dia. Kenapa nggak ada fashion stylistnya ya Pak Patrick Kluivert ya? Kemarin tuh yang bilang, bos ini Indonesia bos. Udah gitu Tapi lembab lagi. genuinely asking, apakah kalau pelatih itu emang harus suit and tie? Kalau Pada di saat Eropa pertandingan. memang normalnya sih mereka pakai jas seragam gitu ya. Oh. Cuma karena di Indonesia panas, jarang ya pakai Iya. Iya seragam bener. dasi seperti gitu. Karena Jadinya kan gerah. Pelatih sebelumnya juga gak suit and tie juga ya. Kalau Enggak. STI kan lebih pakai kaos, lebih Iya. santai, Kayaknya lebih casual. pelatih Indonesia yang pakai suit and tie itu baru pelatih Kluivert Oh, ya sih? sebelumnya ada Sebelumnya apa? McManamy. Oh, Simon. dia pakai ya. Ya, Iya, Rastafari. iya, benar. Pulang undangan kali enggak? Iya, umumnya dari Eropa emang. Kalau di Iya. Eropa tuh ada Ancelotti yang biasanya pakai Iya. suit and tie, Lippi, Zidane, gitu. Zidane, bener. Walaupun nggak semuanya ya Mas Iya, ya. tapi memang kalau di Eropa mostly pakainya suit and tie. Oke. Oh, belum ada yang pakai baju adat khas Indonesia. Waduh, kayaknya belum ada nih kayaknya Nah. pakai batik kan. KPR ya. Tadi Boleh ke dicoba. kondangan ntar. Oh iya juga ya. Mas Bayu, kemarin ini kita berhasil mengunci 3 poin Ya. di kandang dan yang jadi perhatian netizen pada akhirnya ketika Patrick Kluivert mau mencoba untuk apa ya less eksperimental gitu ya Iya. terhadap strategi yang digunakan gitu. Tapi Iya. pada akhirnya netizen malah menuduh bahwa oh ini mah balik ke settingan kayak STY gitu. Hmm. Walaupun kita nggak counter attack banget ya. Iya. Tapi berasa nggak sih ada kayak ini gaya permainan kayak STY nih kemarin ketika Oh, timnas bermain. lebih bener sih, terutama di sektor pertahanan ya. Kita yang pertama tuh Kluivert debut kan dia pakai 4 back. Ya. Sekarang balik Jadi ke balik 3. lagi ke 3. Yang mana itu emang Formasi lama ya. Iya. Iya, iya. Ada Hafner, ada siapa? Ada Rizky Ridho dan juga sama Abang Kapten Bang Jai. Jai. Benar. Nah, ternyata D3 itu mereka udah klop tuh, udah cocok. Habis itu kan mereka nggak main ke depan tuh bertahannya tuh, lebih ke jaga pertahanan. Benar. Nah, itu mana itu polanya STY. Ya. Beda banget kalau kita lihat waktu awal-awal tuh pas Australia Ya. main 4 back, Benar. 2 sayapnya maju tuh. Benar. Tengahnya lowong kena serangan balik, kelabakan dong. Iya, Iya. dan yang main bukan 3 orang itu juga Iya, ya. kan Hafner lagi akumulasi, Hmm. Ridho cadangan, Iya. malah Mes sama Dix yang maju. Iya. Tapi akhirnya justru kita kebobolannya banyak karena Benar. kena counter attack di tengah, Ya. kelabakan untuk belakang. Dan untungnya kita juga punya pemain baru nih, Joy Pelupesi. Benar, yang Nah. kemarin mainnya bagus banget. Nih dia debut, Seru padahal ya. debut Iya, tuh debut. pertama juga di Indonesia. Iya, Tapi iya. ternyata bisa ngebuktiin, nih yang DM yang kita cari tuh kayak gini. Hmm. Yang bisa jaga pertahanan, gelandang bertahan. Ketika si Pelupesi jaga tengah, pertahanan sama tengah, Tom Haye enak buat Naik. alirin bola. Iya. Akhirnya kan dia akhirnya wing lempar Bener. bola jauh di lari marching. Umpan Langsung. pendek gol. Iya. Gitu. Rata-rata semua pemain timnas kemarin cukup baik sih penampilannya ya. Iya. Terlepas dari beberapa kesalahan, finishing dan segala Betul, itu udah macam. emang masalah lama. Tapi dengan berhasil mempertahankan 1 gol lebih unggul tuh udah keren sih kemarin. Iya. Karena kan kritik kemarin kan kita kebobolan 5 nih. Iya. Tapi Betul. dengan formasi 3 back kita bisa kok mempertahankan keunggulan 1 poin, 1 gol sepanjang pertandingan, dan itu sih menurut saya luar biasa ya. Tapi menurut Mas Bayu kemarin itu Bahrain tampil kurang ngotot atau memang pertahanan Indonesia yang cukup rapat kemarin sehingga berhasil menahan gempuran. Oke, kalau untuk yang babak pertama sih kalau saya lihat Indonesia lebih oke ya mainnya ya. Jaga pertahanan oke, mainin alirin bola oke. Terus juga Tom Haye enak ngalirin bola karena ada si Joy Pelupesi jaga gelandang bertahan. Akhirnya bola bisa ngalir, kita bisa kontrol bola hingga terjadinya gol. Di babak kedua Bahrain mulai nyerang tuh. Karena mereka kan butuh gol tuh karena memang butuh nyerang juga. Nah, ini juga ada pelajaran penting nih dari Patrick waktu pas di Australia dia telat ganti pemain. Betul. Yang ini ketika lihat Tom Haye agak kendor, Langsung diganti. berhasil. Ivar Jenner masuk. Benar. Yes. Terus juga yang untuk depannya karena kan Tom Haye ditarik, depannya Benar. untuk ditambahin kakak Ricky Kambuaya masuk. Benar. Das, Itu yang das, terbaik. belok, Itu belok. performanya luar Oke biasa banget. tuh Kalau ya. gol aja tuh Hampir keren jadi tuh. gol kemarin Asis tuh. Trivelanya luar Kayaknya itu biasa jadi tuh. gol terbaik buat Indonesia sih. Iya buat itu Indonesia. umpannya enak Iya, banget. umpannya enak banget. Benar, Sayang benar. aja.
Reinders tidak masuk. Momennya belum. Belum momennya. Belum Iya. momennya juga gitu. Tapi sama kalau kita ngomongin soal strategi yang kemarin digunakan untuk melawan Australia dan juga yang sekarang melawan Bahrain gitu ya. Apakah memang sebenarnya kita tuh udah formasi yang pakem dan kita udah pasti oke ya formasi yang sebelumnya aja gitu. Atau memang sebenarnya kita harus lihat dulu siapa lawannya gitu. Tergantung Iya, lawan. karena untuk fondasi dasar kan kita memang bisa dipungkiri ya ada peran STY dalam bangun tim selama fase kualifikasi ini. Iya. Yang mana chemistry di antara pemain pun udah klop juga dan juga taktikal pemain mereka pun juga udah ngerti yang dibawa STY. Nah, ketika tiba-tiba si Patrick mengubah itu sesuai pakemnya dia pas Australia ternyata ambiar kan. Akhirnya mungkin kita coba lagi sesuai kondisi material pemain yang terbiasa gayanya STY dengan formasi 3 back. Ya. Akhirnya Berhasil. hasilnya luar biasa, cukup bagus. Cukup kokoh pertahanan Cukup kita kokoh kemarin. karena yang kita kan banyak ngambil back nih dari luar ya, karena emang pertahanan kita emang kendor dan itu yang dikuatkan STY dalam Iya. fondasi-fondasi sebelumnya. Betul. Oke. Karena kita juga nggak terlalu banyak. Ya jadinya menyesali kemarin di Australia kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu ya. Iya, karena ya itu mungkin Patrick Kluivert mungkin pede kali ya dia. Wah, ini pemainnya dari Eropa nih, mungkin udah klop dengan gaya bermain Eropa yang emang back sayapnya tuh pada maju. Ya. Tapi ternyata pas serangan balik kedodoran karena ya berbagai macam faktor seperti itu. Atau sebetulnya mungkin simply ini belum momen yang tepat untuk eksperimen. Karena kan ini debutnya juga gitu. Iya, Kemarin ya. Ya kemarin ya, mungkin dan setelah itu dia belajar akhirnya tahu kalau ternyata kondisi pemain ternyata lebih cocoknya gaya seperti ini, akhirnya dicoba diterapkan dan dia mendengarkan masukan-masukan entah dari penggemar, dari tim, akhirnya diterapkan ya syukurlah Dari puji netizen Tuhan ya. hasilnya kita seperti ini. Kayaknya kalau netizen Indonesia nggak didengerin nggak mungkin. Wah, Terlalu kuat. Udah lihat belum suaranya. postingan terakhir Patrick Kluivert sebelum postingan kemenangan? Itu komentarnya 85.000. itu dia. Langsung saya di situ. Kayak Oh, menyumbang ya? Rame, betul. Karena Sumbang suara sih. rakyat itu, suara Benar, masyarakat. benar. Tak Kita bisa coba disepelekan. analisis gol kemarin Mas Bayu, Iya. termasuk juga mungkin beberapa peluang yang kemarin tercipta. Mhm. Kita coba mundur ke belakang Nah, ya. Coba boleh, kita. boleh. Karena ini TV-nya kece banget. Oke, waduh, Iya. Karena ini sebenarnya juga live. Jadi kita mainkan lagi kemarin pemain-pemain untuk bisa menciptakan gol kayak kemarin lagi. Kita Iya. coba lihat Oke. beberapa gol yang tercipta. Iya. Beberapa gol yang tercipta. Wah, ini yang bahaya nih, Ali Madani nih nomor 7 nih. Ketabrak. Nah, Bahrain nih kekuatannya Bahrain sebenarnya adalah tembakan jarak jauh, Mas. Ya. Jadi yang nomor 7, nomor 8, 12 tuh emang dia spesialisnya tendangan jarak jauh dan kita bisa meredam itu. Iya, berhasil Kekuatan ya, 3 sama back. gini Iya, ya. jadi kita emang gak ngasih ruang mereka di 3/4 lapangan. Jadi akhirnya mereka kesulitan buat ciptakan peluang. Nah, untuk yang gol pertama ini ya. Nah, ini juga salah satu yang mungkin agak membedakan sedikit dengan STY ya, dengan Patrick Kluivert lebih banyak bola direct langsung. Karena untuk membongkar tengahnya Bahrain yang agak padat di tengah. Ini kan padat banget nih orang. Iya. Ya. Agak ada 6 Banyak, orang di tengah lapangan. Nah, ketika Tom Haya ngelihat si Marceng lari, Iya. Langsung umpan langsung jauh. lari dia bisa ngoper. Nah, itu yang namanya bola direct Iya. langsung. Dan Marcing cukup jeli ya melihat peluang tersebut langsung segitiga gitu. Iya. Iya. Nah, ini Stick juga lah itu. oleh ini salah satu Langsung kepingan terobosan, kita yang kurang di era STY karena kita nggak punya striker yang emang tajam dan keep bola bagus, Iya. speednya oke. Iya, Dan iya, kita iya. beruntung dapat oleh Romeni karena dia udah paham, tinggal tahu arah bola kemana, arah kawan kemana, tinggal contek aja. Benar-benar tinggal sontek aja Iya. ya terakhirnya ya. Ini ya pas aja gitu momennya semuanya gitu Iya, ya. lu banyak banget tuh hampir pemain Bahrain tengah. Di Akhirnya tengah Tom semua. Haye ngelempar Cari langsung ketika kesempatan ngeliat itu. Marceng lari, langsung kirim bola ke sana. Iya. Iya, iya, iya. Kayak Pretty. gitu. Clean gitu. Clean, Iya. ya. Oke. Dan Iya. kedewasaan ini juga peluang lainnya yang tercipta buat Indonesia. Oh, ini Kevin Dix ya. Kevin Dix dari sisi kanan. Di kanan Ode direct tapi aduh hampir. ada yang kurang sama Itu juga finishingnya yang mungkin bikin perlu diperkuat lagi nih Lumayan kawan berguna. Marceng. Ini masih di babak pertama ya waktu Iya. itu ya. Oke. Menjelang akhir babak pertama tuh ya. Buat Mas Betul. Bayu siapa kemarin man of the match-nya? Saya sih suka Joey Pelupesi sih. Joy Karena dia bisa benar ngejaga keseimbangan lini belakang sama lini tengah. Jadi fungsinya dia adalah ketika lawan mau masuk pertahanan dia jegal dulu. Iya, Kalau dia rebut bola kasih pendek umpan pendek. Ini yang membedakan Joey Pelupesi sama Nathan ya. Ketika Nathan dia lawan Australia dia cukup
mobile, Mhm. tapi ketika bolanya kerebut susah diambil, justru kecolongan. Hmm. Nah, Joy Polupesi ini menjaga keseimbangan lini tengah timnas. Iya, iya, iya. Jadi dia tinggal rebut, oper bola Tom Haye, udah Tom Haye ngalirin aja gitu. Sepakat. Termasuk ini Depan, juga depan. ke penyelamatan dari Rizky Ridho. Nah, ini Iya. juga sangat Rizky Ridho juga bagus save, sekali. good Ini save. save seharga kemenangan ini. Kalau Ini nggak mah- ada Rizky Ridho, bobol kita ini. itu save seharga Alessandro Nesta, Nah, guys. iya. Yang membuktikan bahwa Rizky Ridho tuh udah pantas banget sebenarnya mainnya di Eropa ya, Mas. Iya, ini udah bisa membaca. Dan beliau tenang pertahanan. sekali. Tenang Iya. sekali karena kemarin. emang jam terbang tinggi, di klub juga status kapten timnas, Iya. kapten Persija Jakarta. Jadi secara kematangan sangat oke. Iya, Ridho, benar, meskipun benar. usianya masih muda ya. Jadi menit bermain tuh does really matter ya, Mas. Sangat penting Enggak Mas, ya. sesederhana cuma dia ada di klub mana Mhm. atau seberapa Sering. mentereng Iya. liga tersebut, tapi Iya. juga bisa dilihat dari seberapa Dari menit menit bermain. Terus, bermainnya. karena kan tekanan dan atmosfer beda ya. Terus juga pressure bagaimana menghadapi lawan yang berbeda-beda. Bagaimana untuk mengantisipasinya. Jadi itu sangat penting untuk ya sekarang mengolah Ya. mental, mengolah skill dengan pertandingan mengolah yang ada. emosi juga termasuk Betul gak sekali, sih iya. gitu. Betul. Kemarin ada yang sempat ini juga dari hampir Mas. kehilangan momen gara-gara emosi atau terlalu menggebu-gebu atau nggak tahu, kalau aku ngeliatnya kayak nervous gak sih gitu. Kayak kalau di lapangan tuh nervous gitu. Kayak misalnya apa? Jatin Abra emosional tapi emosionalnya bagus, dia disalurkan Iya. dengan cara sangat luar biasa, Nah. menyekel bola. Berhasil tanpa kartu ya. Iya, dan ketika dia berhasil melakukan sesuatu, dia pacu Iya. penonton. Woi, keren, woi, Iya, maju lagi. bener. Jadi itu lebih bakar semangat pemain sama Iya. penonton. Dan itu justru jadi mental untuk Bahrain. Akhirnya, Iya. wah gila tekanannya gede banget nih. Banyak Betul. yang dukung segala macem. Kayaknya udah terkenal deh kalau main di Indonesia ya udah pasti akan dapet tekanan dari penonton Iya, juga itu dia. gitu. 78.000. Iya, Waduh, betul. tekanan, dan Bahrain nggak ngambil tiket nonton Oh, di sini. 78.000 ya total Iya. kemarin. Iya. Bukan Kemarin 49.000. dikasih tahu Total ini sama stadion. Oke, Ah. kapasitas ya. Kapasitas ya, mungkin 70.000 lah kasarannya ya. Dan Bahrain nggak ngambil jatah away-nya mereka. Iya. Iya, iya. Kalau dilihat dari penampilan teman-teman di punggawa timnas kemarin, siapa yang kira-kira kemampuannya masih belum optimal ditunjukin kemarin? Mungkin kalau yang belum optimal, mungkin kayak Kevin Dix Kevin Dix agak ya? kurang dia, karena ketika udah pegang bola suka slip, bola kerebut. Padahal secara pergerakan udah oke, cuma untuk eksekusinya agak kurang dari Kevin Dix. Sama mungkin Marceng sih. Oke, Marceng kita finishingnya kurang. Kita akan kembali lagi ke GBK. Enggak dong. Salah. Lu repot ya. Gitu ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang kemarin itu juga jadi peluang kita untuk bisa menambah Ya. keunggulan Jelas, ya. iya. Cuma memang ya namanya bola itu juga nggak lepas dari faktor luck sebenarnya. Betul. Sebenarnya pemain bisa 4-0. 3-0 paling memungkinkan sih. 3 lah ya, Iya, karena iya, shot on 3-0 goalnya lah. 3 ya. Iya. Iya. Dari 7 shot 3 on target kita. Benar. Targetnya. Apa aja yang harus dievaluasi dari kehilangan kesempatan kemarin? Ya mungkin perbanyak finishingnya sih, terutama untuk Marcelino ya, bagaimana pengambilan keputusan dia memang harus lebih optimal lagi. Karena yang gol pertama itu kan sebenarnya pengumpulan bagus tuh, ya. keputusannya dia ya untuk memberi umpan, gak maju terus, itu sebenarnya Ya. udah oke. Nah tinggal finishing, bagaimana dia mengoper bola dan menendang bola di situasi yang tepat, itu yang perlu ditingkatkan sih. Iya. Tapi dari permainan timnas kemarin, seperti apa reaksi Kluivert dalam hal strategi yang membuat ini jadi lebih baik daripada yang sebelumnya gitu, Mas? Iya, itu dengan dia mulai mendengarkan para pemain untuk bermain yang pola yang sebelumnya dibiasakan para pemain timnas untuk bermain. Akhirnya dia mulai memahami ternyata pola permainannya nggak sesuai dengan yang dia terapkan di awal-awal. Kita coba back ke yang sebelumnya dan ternyata itu works, berhasil. Tapi mulai kelihatan gak sih bahwa ini beda nih, maksudnya kayak apa yang membuat ini kayak beda ternyata ya ketika dikomandoi sama pelatih yang ini daripada pelatih yang sebelumnya gitu misalnya, udah kelihatan belum? Kalau untuk ini sih Kluivert belum sih, karena kan baru 2 ya, sedangkan STI kan jam ini panjang. Mungkin kita bisa lihat lagi ke depannya seperti apa untuk pola permainan Kluivert, tapi yang jelas pola-pola penguasaan bola dan juga umpan-umpan direct itu mungkin yang bakal lebih diutamakan oleh Kluivert ketimbang STY yang lebih build up dari belakang. Iya. Tetap ketara ya perbedaan. Iya. Menaruh pionnya lah. Iya, bola-bola yang mau di kiri apakah mau bola tek satu kaki atau mau langsung ke depan gitu sih. Kalau dilihat dari siapa-siapa yang mengisi setiap lini kemarin ketika starter,
dan kemudian hasilnya seperti itu, rasa-rasanya puzzle untuk skuad timnas nih udah cukup lengkap ya Mas Sudah ya. cukup Dengan kedatangan Ole terutamanya Ya. dan juga Jui Palupesi. Tapi secara kedalaman skuad apakah kita masih butuh lagi untuk bisa disuplai Mungkin pemain kalau baru? untuk yang dibutuhkan mungkin bagian depan ya untuk bisa melapisi si Ole Romani ini. Karena kan mungkin Rafael Struijk juga bisa sebenarnya. Tapi performanya kan mungkin agak angin-anginnya meskipun mencetak gol di markas Bahrain. Ya. Tapi ya mungkin untuk yang sekarang menurut saya sih yang bagian depannya mungkin perlu ditingkatkan sih. Bagian depan masih ada Penyerang. potensi kita melakukan naturalisasi kah atau dari dalam negeri ada yang berpotensi? Dalam negeri sih sebenarnya kita kan udah manggil kayak Septian Bagaskara, Ramadan Sananta, tapi Iya. mungkin belum dikasih kesempatan untuk main lebih banyak ya. Baru Ramadan Sananta cadangan. Tapi untuk yang kayak Septian tuh belum dioptimalkan. Belum Padahal pernah dia salah ya. satu lokal yang oke di Liga 1 saat ini. Iya ya, Septian ya. Iya. Ya, karena memang juga laga yang dilakoni ini sisanya sangat krusial Surreal, semuanya. ya. Terutama nanti ketika melawan China di China, GBK pada betul. 5 Juni, Juni, ya, Mas. betul. Ya, itu yang terdekat ya, kita Iya, di 5 terdekat. Juni juga, home juga Iya. gitu. Karena kalau kita menang lawan China, kita bisa mengunci 4 besar. 4 besar ya. Iya. Betul, setuju. Apapun yang terjadi pada Bahrain, kita bisa dengan selisih 3 poin itu Iya. sudah bisa dipastikan kita mengunci posisi 4. Iya, karena kita menang head to head Oh iya dengan benar, Bahrain. head to head lawan Bahrain ya, Iya. benar-benar. Atau kalau seri ya tergantung nanti Bahrain menang apa enggak Iya. ya selanjutnya ya. Karena Jadi posisi sekarang selisihnya baru 3 ya di tangan soalnya ya. kita semua untuk nasib ke Piala Dunia ini. Iya. China sendiri walaupun Posisi berada empat. di posisi terbuncit saat ini Iya, juga nggak bisa dipandang sebelah mata. Iya betul. Apa yang harus dipersiapkan menuju ke Juni nanti Mas? Mungkin Kira-kira? ya jangan lagi coba-coba formasi yang diubah lagi ya. Karena kesalahan pertama STY waktu di kandang China adalah dia merubah formasi yang sebelumnya udah dipakai. Di otak-atik di China justru Betul. akhirnya kita Ya, kalah. gagal di Kebobolan situ 2 gol ya. lebih dulu. Betul, Tapi betul. tidak menjadi batu sandungan juga buat kita nanti tuh kayak backfire jadinya karena lawan sudah mudah membaca tipikal permainan kita gitu. Enggak sih, mungkin karena dia emang butuh kemenangan juga, tapi kita kan juga bisa mengantisipasi itu. Belum lagi tekanan dengan penonton yang sangat besar. Menurut saya sih China juga agak jiper juga ketika main di sini, main terbuka. Wah, agak Kemarin susah. di GBK langsung gak Mas? Saya di live reaction aja. Reaction aja ya. Saya nonton nobar di atas. Oh, Sorry, iya, sesi iya, dua. iya. Mau nanya soalnya gimana pas ngelihat koreografi La Grande kemarin gitu. Wah, iya. Tapi itu cukup ini ya, bukan cukup bahkan sangat menambah daya gedor pemain juga sebagai Iya, pemain ke-12 gitu. Betul sekali, kan kita emang terkenal ya dari beberapa pertandingan kandang kayak lawan Jepang ada Godzilla, sekarang ada Elang. Emang Kira-kira itu Cina sebagai apa ya nanti ya? Nah, itu nanti kita lihat seperti apa untuk China. Jadi dimsum kayaknya Kak, dimakan Garuda. Dimsum ya, dimsum dimakan sama Garuda. Wah, iya, aduh, enak Atau loh. panda dicakar sama cakar Garuda. Iya, bisa jadi. Nggak apple to apple ya dimsum. Lu juga dimsum tuh kayak Garuda makan dimsum tuh cupu banget rasanya. Daripada panda makan bambu runcing. Iya, susah juga ya. Susah Ya, bener dong. juga ya. Panda makan bambu runcing ya. Iya. Ada agenda lagu uji coba gak sih sambil menunggu Juni nanti? Sejauh untuk ini sih timnas belum ada senior? informasi untuk ada uji coba atau enggak ya. Mungkin bakal dikembalikan ke klub karena kan emang bakal Betul. menghabisi akhir musim di klub. Dan agak sulit juga ngumpulin pemain di luar ini ya. Iya. Karena kan mereka kan karena batokannya jadwal Eropa, jadi memang Betul. saklek sama jadwal Eropa. Iya, Selesai bulan Juni udah. Benar. Jadi ketika mereka kembali ke timnas tuh pas ketika kompetisi di Eropa berakhir. Jadi hopefully sih sebetulnya udah kepalanya udah di timnas dulu gitu. Iya. Ya, Jadi untuk saat kita itu. balik ke Fokus. klub, pemulihan recovery, main-main dengan klub, musim kompetisi selesai, balik lagi ke timnas untuk bulan Oke, Juni. timnas. Mas Bayu Iya, udah iya. update belum gimana kondisi Miss Hilhers? Untuk Miss Hilgers, tahu saya kan udah balik ke klub ya. Iya, karena langsung sakit. balik ya Iya, setelah kemarin sudah dari balik. Australia. Iya. Apakah ada cedera yang serius gitu? Mungkin maksudnya? kalau menurut saya sih lebih karena dia kelelahan, karena Hmm. perjalanan jauh, terus juga adaptasi kan karena emang lingkungan dia biasa di Eropa zona 4 musim, main ke Indonesia yang panas, Tropical, yang 2 tropis, keringetan, akhirnya capek, butuh air, kram. Jadi emang cedera dia, emang punya riwayat panjang cedera. Iya. Walaupun cukup jadi pemain andalan di 20 tapi ya Iya, faktor jarak yang cukup jauh itu juga menambah mempengaruhi kelelahan dari Miss ya? Miss Hilgers, dan juga itu tadi faktor riwayat cederanya Miss Hilgers yang emang
cukup pelik ya. Paling jauh kalau nggak salah tuh dari Belanda ke Australia waktu itu ya. Iya, 28 27 jam. Iya. 27 jam. Ya. Wow. Nggak ya. ada proses Jet jet lag lag, segala ya, macam. betul. Nah, itu mau pengaruh ternyata ya. Iya, Ya, iya, pasti iya. kram-kram otot mungkin di pesawatnya Iya. tidurannya salah posisi. Posisi. Mungkin kita update sedikit soal bagaimana peluang sampai nanti akhirnya bisa melanjutkan ke babak selanjutnya, Mas. Ya. Kalau peringkat kedua kayaknya akan sudah pupus ya. Agak berat sih. Agak kalau- berat sekali. Ada kemungkinannya tetap Mas. Masih ada masih secara ada. hitung-hitungan, tapi rasanya sulit ya. Sangat Melihat sulit. Australia sepertinya akan Iya. mengunci posisi Si kedua. kedua. Ya. Untuk 3 dan 4 untuk bisa lolos selanjutnya, Indonesia kan butuh 3 poin lagi nih Iya. untuk mengunci gitu ya. Iya. Nah setelah 3 dan 4 berhasil dikunci, laga apa selanjutnya yang kita bisa Kita kalau lakukan misalnya nih? masuk nembus babak keempat, kita melaju ke kualifikasi ronde keempat. Oke, Di situ kita akan menghadapi tim 3-4 dari grup yang lain. oke. Masih di Asia tapi ya. Ya, Asia. Hmm. Untuk saat ini, Proto 3-4 yang di grup lain kebanyakan Timur Tengah, Mas. Ada Iya. Uni Emirat Arab, ada Oman, ada Hmm. Irak, Wah, tinggi semua. ada Qatar, sama Wah. Arab. Nah, kita bakal kemungkinan besar akan menghadapi tim-tim Timur Tengah lagi. Baik. Terutama Qatar yang mana kita punya riwayat buruk menghadapi Hmm. Qatar. Jadi bukan laga yang mudah ya. Iya, Bukan laga. Ini berarti berapa tim yang akan berlaga untuk babak keempat? untuk babak Total? keempat ada 6. 6. Dari 6 ini cuma 3 yang diambil atau berapa? 2. Oh, cuma 2. Iya. Cuma Jadi dia 2. dibagi grup. Oke. Di satu grup 3 Oh, tim. Oke. Yang atas Yang paling atas doang Diambil. yang berhasil, yang Iya. maju ya. Wah, Iya. berat tuh. jadi sangat berat. Dan itu laga pertandingannya cuma sekali doang. Jadi mereka total cuma main 2 pertandingan. Wow. Satu Oh, grup. home away. Enggak ngomong ya, satu pertandingan aja. Oh, iya, iya. Pertandingan melawan satu-satu Iya, gitu betul. ya. Di Itu tempat drawing netral. lagi berarti nanti Drawing lagi. siapa yang melakoni laga Iya. away apa tandang gitu ya. Di drawing lagi. Iya, iya. Laganya netral kok cuma sekali main. Oh, tempatnya netral. Iya, Mm-mm. Oh, berarti dalam satu grup ada 3 tim. iya, Ini mainnya cuma sekali. iya. Jadi satu kali ketemu sekali. pertandingan aja. Iya. Enggak 2. Enggak. Ada 2 kali. Oh. Oke. Dari situ langsung ketahuan nanti siapa yang akan menduduki posisi pertama. Iya. Berarti banyak-banyakan gol dong ya. Iya, dan poin. Kalau bisa Iya. kita menang 2 kali udah dipastikan masuk Piala Dunia. Oke, Oh. baik. Tapi kalaupun misalnya gagal mencapai posisi pertama masih ada kans nggak? Kalau kita di posisi bucin kita gugur, tapi kalau Hmm. kita posisi runner up kita maju ke zona Playoff. playoff. Lawan? Lawannya 2 tim CONCACAF, Amerika Utara, dari Afrika 1, dari Oseania 1. Yang diambil berapa banyak tuh dari Dari situ? Dari dua playoff itu? juga. Oh, 2 juga. Iya. Tapi itu pertandingannya tetap satu-satu juga ya? Satu-satu juga. Oke. Still a long way to go, tapi Pasti kita sangat panjang Dan ya. kalau seperti diingatkan, kita ini satu-satunya tim yang bertarung dari ronde pertama iya juga ya. lawan Brunei. Iya. Jadi kita perjalanan kita Oke, sangat-sangat panjang. panjang. Panjang banget. panjang. Terima kasih Coach STY. Terima kasih juga buat Coach Patrick Kluivert Betul. yang membawa keberlanjutan ini Iya, ya. Mudah-mudahan betul. nanti di laga-laga selanjutnya masih bisa tetap dipertahankan konsistensinya. Ya berharap yang terbaik lah buat Amin. teman-teman di timnas Kita Indonesia. kirimkan lagi energinya gitu karena Kirimkan energi dan dukungan dan doa Energi, supaya mimpi dukungan, kita ke doa. Piala Dunia Amin. bisa terwujud. Amin. Amin. Ya, Walaupun pokoknya- pada akhirnya apapun hasilnya nanti yang penting teman-teman kasih 100% kita selalu dukung pasti Iya. ya. Betul.